Jemaat sekalian, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bisa mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami menyadari bahwa pemberitaan firman adalah sarana anugerah bagi kami yang lemah, terbatas, dan berdosa ini ya Tuhan. Hati kami seringkali condong pada kesenangan kami sendiri dan pikiran kami seringkali tertuju pada perkara-perkara yang duniawi. Karena itu kami membutuhkan firman Tuhan untuk kembali mengarahkan hati kami kepada kesenangan-Mu dan menunjukkan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya mengalami perubahan perilaku, tapi kami juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mata kami semakin jelas melihat keindahan Injil dan keberhargaan Kristus di dalam hidup kami. Roh Kudus, bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu, bekerjalah melampaui apa yang mampu kami doakan atau kami harapkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menenangkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom jemaat Rock Riverside. Bagaimana kabar kita sekalian? Nah, kabar kita mungkin berbeda-beda. Ada yang berada dalam keadaan yang lebih baik daripada yang lain. Tapi saya percaya di tengah situasi apapun, Allah tetap baik dan Allah sedang mengerjakan kebaikan bagi kita semua. Walaupun mungkin ada di antara kita yang tidak bisa melihat tangannya bekerja, tetapi kita terus punya alasan untuk mempercayai hatinya. Hati Allah selalu ada bagi kita. Jadi bagaimanapun keadaan kita, kita patut bersukacita karena kita ada diundang oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Dia dan mendengarkan firman-Nya. Nama saya adalah Yakub Trihandoko. Saya adalah gembala senior dari gereja REC, Reform Exodus Community. Bapak Ibu Saudara yang mau mengenal gereja kami secara lebih detail, silakan mengunjungi situs gereja kami di rec.or.id. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan dan pengurus gereja Rock Riverside yang sudah berbaik hati mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Dan kita sudah beberapa minggu yang lalu, sejak beberapa kali yang lalu, sudah membicarakan tentang Gospel in Life. Kita mungkin ingat, kita sudah membicarakan tentang Injil di dalam keluarga, di dalam relasi, Injil di dalam keuangan, dan sebagainya. Saya bersyukur gereja ini berpusat kepada Injil. Saya bersyukur Injil diberi tempat yang prioritas, VIP, VVIP bahkan di dalam gereja ini. Dan itulah doa saya, supaya semakin banyak gereja yang berpusatkan kepada Injil. Nah, hari ini saya mencoba untuk membicarakan tentang satu hal yang mungkin kurang sering dibicarakan, yaitu saya ingin berbicara tentang Gospel in Health, Injil di dalam kesehatan. Ya, saya ingin berbicara tentang Injil dan kesehatan kita, tentang tubuh kita, tentang hal-hal yang tampaknya jasmani di dalam diri kita. Nah, itulah yang akan saya bahas hari ini. Tapi supaya Bapak Ibu Saudara tidak salah prediksi dan tidak salah ekspektasi, saya ingin memberitahu dari awal bahwa saya tidak akan mengajarkan kalau saudara percaya kepada Injil, saudara tidak mungkin mengalami sakit penyakit, atau kalaupun saudara punya sakit penyakit, saudara hanya menyerukan nama Yesus, lalu mujizat terjadi saat itu juga. No, saya tidak akan berkhotbah seperti itu karena saya tahu bahwa Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Saya tetap percaya Allah bisa melakukan mujizat. I do believe that. Saya percaya ada karunia kesembuhan. Tetapi saya tidak percaya bahwa setiap orang Kristen yang sakit pasti disembuhkan. Apalagi disembuhkan secara spontan, instan. Apalagi ditambah disembuhkan secara instan melalui mujizat. Saya tidak percaya seperti itu. Karena kalau kita misalnya membaca Alkitab, kita juga tahu kok ya. Misalnya Epafroditus yang menemani Paulus di dalam penjara, yang diutus jemaat Filipi untuk melayani kebutuhan Paulus di penjara. Epafroditus itu sempat sakit. Mungkin cukup lama sakitnya, sampai dia nyaris mati.
Tapi Paulus apakah berdoa? Ya pasti berdoa. Apakah Paulus berdoa dengan iman? Ya berdoa dengan iman. Apakah Epafroditus langsung sembuh? Tidak. Bahkan Paulus bilang dia nyaris mati. Ketika Timotius misalnya pencernaannya terganggu, Paulus berkata, minum air yang banyak, tambahkan sedikit anggur. Jangan dibalik ya, minum anggur yang banyak, tambahkan sedikit air. Bukan. Minum air yang banyak dan tambahkan sedikit anggur. Paulus tidak mengatakan, Timotius, kamu masih punya sapu tanganku kan yang bisa menyembuhkan banyak orang. Oke, taruh sapu tangan di perutmu dan yakin engkau pasti akan sembuh. Tidak. Paulus menyadari bahwa Tuhan itu tidak selalu membuat mujizat dalam diri seseorang pada setiap waktu. Jadi saya tidak percaya mujizat terjadi setiap hari, mujizat misalnya terjadi ketika kita berdoa dan sebagainya. Tidak. Tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongannya bagi kita setiap saat. Tuhan menyediakan pertolongannya setiap saat. Tapi mengapa saya mengatakan saya tidak percaya mujizat terjadi setiap hari? Karena begini, Tuhan itu menjanjikan selalu menolong kita. Tetapi bentuk pertolongannya tidak selalu sesuai dengan yang kita minta. Jadi Tuhan selalu menolong kita. Kita harus percaya itu janji Tuhan. Tapi bentuk pertolongan Tuhan tidak selalu seperti yang kita minta. Kadang Tuhan menolong kita melalui orang lain, melalui obat, melalui istirahat, melalui hal-hal yang tampaknya alamiah. Tetapi sebetulnya itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tapi kadangkala Tuhan membuat mujizat, kadangkala Tuhan melakukan sesuatu yang spektakuler. Saya percaya itu juga. Tapi kita tidak boleh membatasi cara Tuhan bekerja. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, maka kita harus percaya bahwa Dia berkuasa untuk menggunakan kuasanya seperti yang Dia inginkan. Bukan seperti yang kita inginkan. Jadi sekali lagi saya ingin membuat disclaimer dari awal bahwa saya tidak akan mengajarkan kalau kita percaya Injil kita tidak akan sakit, atau kalau kita sakit pasti akan terjadi mujizat saat itu juga. Saya percaya itu bukan ajaran Alkitab. Walaupun saya percaya mujizat masih ada, walaupun saya percaya ada karunia kesembuhan. Lalu apa yang mau saya bicarakan? Saya mau membicarakan tentang pentingnya tubuh. Ya, pentingnya tubuh. Tubuh jasmani kita ini adalah hal yang sangat penting sekali. Dan kita perlu menjaganya. Dengan cara, ya makan yang teratur, olahraga yang baik, menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak tubuh kita. Saya percaya bahwa tubuh kita adalah penting di mata Tuhan. Dari mana saya tahu? Dari kitab suci tentu saja. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12-20. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai yang ke-20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Teks yang kita baca,
Tentu saja tidak berbicara tentang kesehatan tubuh, berbicara tentang olahraga atau menerangkan olahraga apa yang paling cepat membakar kalori dan meruntuhkan lemak-lemak jahat di dalam tubuh kita. Tentu saja teks tadi tidak berbicara tentang kesehatan. Teks tadi tidak membahas tentang diet pola makan, walaupun ada tema tentang makanan tadi yang disebut, ada tema tentang tubuh. Tapi teks ini tidak ditulis untuk memberikan program diet yang alkitabiah ala Rasul Paulus. Tidak. Memang ayat ini tidak bicara tentang pola makan, tidak bicara tentang olahraga, tidak bicara tentang kesehatan tubuh. Tetapi jangan salah, ayat ini berbicara tentang pentingnya tubuh di mata Tuhan. Pentingnya tubuh, keberhargaan tubuh di mata Tuhan. Ya, benar sekali. Tuhan menganggap tubuh kita ini penting. Dan mengapa Tuhan perlu memberitahu itu? Karena saya yakin kita seringkali melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Yaitu kita kurang memahami keberhargaan tubuh kita. Beberapa ayat di awal, di ayat 12 dan 13, dipercaya oleh sebagian besar penafsir merupakan kutipan Paulus terhadap pandangan jemaat Korintus yang keliru. Lalu Paulus mencoba untuk mengcounter, mengoreksi pandangan-pandangan yang keliru itu. Misalnya di ayat yang ke-12, jemaat Korintus berkata bahwa segala sesuatu halal bagiku. Maksudnya segala sesuatu itu diperbolehkan gitu. Permissible, boleh. Segala sesuatu boleh. Di dalam Kristus kita mendapatkan freedom. Mungkin itu slogan mereka. Tapi Paulus mengatakan segala sesuatu walaupun halal diperbolehkan, tetapi bukan berarti segala sesuatu berguna. Bukan segala sesuatu yang boleh dilakukan adalah sesuatu yang berguna. Lalu Paulus mengatakan segala sesuatu mungkin diperbolehkan, tetapi aku tidak membiarkan diriku untuk diperbudak oleh suatu apapun. Itu jawabannya Paulus. Karena ada kesalahpahaman dari pihak jemaat Korintus. Mereka menganggap segala sesuatu diperbolehkan. Bukan. Kita sudah ada di dalam Kristus dengan semua freedom, absolute freedom in Christ. Bahkan ketika kita berdosa, itu tidak akan mengurangi keselamatan kita. Karena ada kasih karunia Tuhan, pengampunan yang melimpah dari Kristus. Mungkin sebagian jemaat Korintus punya pemikiran seperti itu. Tetapi Paulus mengatakan, segala sesuatu walaupun tidak masalah, dalam arti walaupun boleh dilakukan, bukan berarti harus dilakukan. Sekali lagi, sesuatu yang boleh dilakukan bukan berarti harus dilakukan. Bahkan sesuatu yang boleh dilakukan menjadi tidak boleh dilakukan kalau tidak berguna bagi kita dan tidak berguna bagi orang lain. Tidak membangun orang lain. Atau kalau hal itu membuat kita diperbudak. Membuat kita benar-benar terikat dengan apa yang kita lakukan. Sebagai contoh misalnya, hobi, berolahraga, boleh atau tidak? Boleh, boleh sekali. Tapi kalau kita sampai terikat dengan hobi kita, sehingga kita meninggalkan hal-hal lain yang lebih penting, karena hobi kita itu tidak bisa tidak melakukannya. Kalau tidak melakukan hobi kita, rasanya itu kayak dunia berhenti berputar gitu. Saya dulu penyuka futsal. Saya tiap Senin selalu main futsal. Dan istri saya menguji cinta saya kepada futsal atau kepada dia. Dia mengatur jadwal mengunjungi dokter pada hari Senin malam. Padahal ada hari lain yang dia bisa pilih. Tapi dia sengaja memilih Senin malam. Dan saya tahu itu. Lalu istri saya bertanya, "Pak, mau menemani saya ke dokter enggak?" Saya jawab, "Oke, saya temani." Nah, setelah temani, dia bilang, "Pak, minggu depan harus kontrol lagi ke dokter." Hari apa? Senin lagi gitu kan. Dalam hati saya mikir ini pasti cari gara-gara gitu kan ya. Tapi saya tahu istri saya cuma menguji saya saja. Lalu saya bilang oke, nanti saya antar saja. Nah benar, pada waktu Senin saya siap-siap mengantar. Lalu istri saya senyum dan dia bilang, "Pak, nggak usah diantar. Aku sekarang tahu kamu lebih cinta aku, tetap lebih cinta aku daripada futsalmu." Wah, luar biasa. Saya tidak mengizinkan diri saya diperbudak oleh sesuatu. Walaupun sesuatu itu boleh, tapi justru menjadi tidak boleh kalau kita telah diperbudak. Atau sesuatu itu boleh menjadi tidak boleh kalau kita
tidak membawa manfaat apa-apa bagi yang kita lakukan itu. Manfaat bagi kita atau manfaat bagi orang lain, ya jangan dilakukanlah. Kalau memang itu tidak membawa manfaat bagi orang lain, untuk apa kita lakukan? Tidak membawa manfaat bagi kita, untuk apa kita lakukan? Misalnya, saya kan seringkali ditanya begini, apakah saya itu makan dadi gitu kan, makan darah gitu. Nah, sebagaimana kita tahu ada perbedaan pendapat di antara orang Kristen kan. Nah, hampir semua orang Protestan gitu, mereka meyakini makan darah itu tidak masalah, segala sesuatu itu halal, boleh dikonsumsi begitu. Tapi teman-teman kita dari kalangan karismatik dan Pentakosta umumnya mengatakan tidak boleh makan darah. Dan beberapa orang bertanya kepada saya karena mereka tahu komunitas saya adalah gereja-gereja Protestan. Saya berasal dari gereja Protestan, tetapi teman-teman saya adalah dari gereja Pentakosta dan karismatik. Teman-teman baik saya itu dari berbagai macam aliran gereja dan saya juga diundang di berbagai aliran gereja. Sehingga ada orang yang pengen tahu. Mereka bertanya, apakah saya makan darah, makan dade? Jawaban saya adalah tidak, saya tidak makan dade. Lalu orang tanya, kenapa tidak makan dade? Ya saya jawab, kalau sama-sama kolesterol, saya lebih memilih kepiting telur asin atau udang mayones. Bukan itu jawaban saya. Jawaban saya adalah karena saya tidak mau melakukan sesuatu yang mungkin bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadi batu sandungan bagi orang lain yang mungkin berbeda pendapat, berbeda pemahaman teologis dengan kita. Tidak ada gunanya. Toh kalau tidak makan juga tidak apa-apa kan. Untuk apa kita memaksakan diri makan lalu menjadi batu sandungan menimbulkan syak di hati orang lain. Tampaknya jemaat Korintus memiliki konsep yang salah. Tidak apa-apalah melakukan apapun. Boleh kok di dalam Kristus. Paulus mengatakan, no, tidak seperti itu. Lalu ada pandangan yang keliru lagi yang dilakukan oleh jemaat Korintus sehingga mereka itu lebih terbuka, lebih permisif terhadap dosa percabulan. Mungkin juga melibatkan di situ perzinahan dengan para pelacur di sana. Makanya Paulus di ayat 18 mengatakan jauhkanlah dirimu dari percabulan. Itu ternyata disebabkan oleh pemahaman lain yang juga keliru. Paulus menyinggung tentang itu. Ayat 13 misalnya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ini kemungkinan besar adalah kalimat dari jemaat Korintus. Jemaat Korintus merasa bahwa kalau kita melakukan apapun pada tubuh kita, itu tidak seberapa parah. Kecuali kalau kita melakukan dosa yang berkaitan dengan roh kita. Mereka punya pemikiran bahwa tubuh ini tidak seberapa penting sehingga tidak perlu untuk dijaga. Dan mereka berlogika di sana. Tubuh untuk makanan untuk tubuh, tubuh untuk makanan, dua-duanya kan juga akan dibinasakan Allah. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Tampaknya mereka kurang menghargai keberhargaan tubuh. Dan tampaknya mereka dipengaruhi oleh filsafat Yunani pada waktu itu. Karena dalam filsafat Yunani mereka sangat dipengaruhi oleh dualisme Plato. Plato filsuf yang terkenal di dalam masa Yunani klasik. Plato mengajarkan tentang dualisme. Ada yang disebut sebagai form, apa yang terlihat, dan idea, apa yang tidak terlihat. Plato mengajarkan apa yang terlihat itu tidak sempurna. Yang tidak terlihat itu yang sempurna. Form itu tidak sempurna. Idea itu yang sempurna. Konsep dualistik ini lalu membawa pengaruh di berbagai macam hal. Termasuk pada saat orang melihat diri manusia. Manusia terdiri dari hal yang material, yaitu tubuh, dan yang non-material, yaitu jiwa atau roh. Yang material, tubuh, bisa dilihat. Berarti termasuk kategori yang lebih rendah. Kalau jiwa atau roh itu non-material, berarti itu yang penting. Itulah sebabnya mungkin di pasal yang ke-15, jemaat Korintus tidak percaya pada kebangkitan tubuh. Ketika Paulus mengajarkan tentang kebangkitan tubuh, sebagian di antara mereka tidak bisa mencerna dan menerima itu. Karena mereka terpengaruh dengan konsep dualisme ini. Mereka menganggap tubuh ini adalah sesuatu yang buruk. Untuk apa? Nanti di kemudian hari Tuhan memberikan tubuh lagi kepada kita. Padahal mereka tidak tahu yang dimaksud itu adalah tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa. Tapi pikiran mereka karena dipengaruhi oleh filsafat duniawi pada waktu itu, mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh adalah sesuatu yang buruk.
Untuk apa diberitakan tentang kebangkitan tubuh? Mungkin gambarannya kalau saya biasa menerangkan bagian ini kepada orang lain, saya menggunakan ilustrasi dari anak-anak saya. Anak-anak saya dulu waktu kecil, saya perintahkan mereka, desak mereka, dorong mereka untuk nyoba makan pare. Pahit kan? Pahit. Saya minta mereka makan pare. Saya bilang, coba makan, nanti papa belikan es krim gitu kan. Mereka coba pahit. Mereka bilang, nggak mau pak, pahit. Saya bilang, belajar makan. Apapun belajar makan. Karena nanti belum tentu hidupmu itu tidak sepahit sayur ini. Jadi belajar makan yang pahit. Supaya nanti kalau hidupmu susah, pahit, kamu udah terbiasa dengan segala macam kepahitan hidup begitu kan. Lalu saya lihat anak saya dengan enggan makan. Lalu mereka punya ide yang baik. Ide yang baiknya apa? Wah, dia cepat-cepat menghabiskan, tidak dikunyah lagi. Jadi pokoknya cepat dihabiskan begitu, lalu minum. Dua-duanya begitu kan, cepat. Wah, mamanya datang dan kaget. Loh, wah, sayur parenya sudah habis. Oh ya, mama pesankan lagi ya gitu. Saya lihat wajah anak saya itu dipesankan lagi gitu. Kemudian saya beritahu, nggak usah dipesankan lagi. Mereka udah pernah nyoba, udah cukup lah. Masalah nanti mereka suka atau tidak suka, itu urusan mereka. Mungkin jemaat Korintus pemahamannya seperti anak-anak saya tadi. Tidak suka pare, cepat-cepat dihabiskan, ternyata dibelikan pare lagi. Sama seperti itu pula mungkin jemaat Korintus. Mereka menganggap tubuh ini jahat, begitu kan. Lalu kita mati, wah berarti kan jiwa atau rohnya bergembira nih, bebas ini. Tidak lagi berada di dalam sangkar emas ini gitu kan. Tidak lagi di penjara. Tapi ternyata Paulus memberitakan nanti Tuhan akan membangkitkan tubuh kita. Mungkin itu mengagetkan mereka. Ternyata sebagian jemaat Korintus tidak memahami keberhargaan tubuh. Dan saya yakin ini juga terjadi di antara orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen salah memahami. Paulus mengatakan misalnya latihan jasmani terbatas gunanya, ibadah berguna dalam segala hal. Itu dijadikan alasan orang Kristen malas berolahraga, malas menjaga pola makan dan sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh banyak orang, menganggap bahwa tubuh ini tidak penting. Nah, terhadap orang-orang yang semacam itu, Paulus memberikan jawaban. Jawabannya begini, saya bacakan ayat yang ke-13b. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan perhatikan ini penting sekali. Dan Tuhan untuk tubuh. Lalu ayat 14 dikatakan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tuhan untuk tubuh. Bukan cuma tubuh untuk Tuhan. Mungkin itu biasa sekali bagi kita. Segala sesuatu yang kita lakukan memang untuk Tuhan kan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi wajar saja, biasa sekali kalau Paulus mengatakan tubuh untuk Tuhan. Tapi di dalam bagian ini, Paulus tidak mengatakan begitu. Dia menambahkan satu hal yang mungkin mengagetkan kita, dan saya yakin itu pasti mengagetkan orang-orang yang terpengaruh oleh dualisme Plato. Karena Paulus mengatakan Tuhan untuk tubuh. Apa maksudnya Tuhan untuk tubuh? Tuhan untuk tubuh itu berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati dengan tubuh kemuliaan. Tujuannya apa? Karena untuk tubuh kita juga. Bahwa nanti kita tubuhnya walaupun hancur di dalam tanah, atau hancur karena dikremasi, atau hancur karena kecelakaan, atau hancur karena jatuh di laut, dimakan ikan hiu, atau apapun lah jenis cara mati kita. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti kita. Apapun cara mati kita, tubuh kita ini pasti akan hancur. Tapi bukan berarti tubuh kita tidak berguna. Tubuh kita nanti akan dibangkitkan, diberi tubuh yang baru, yang sempurna, yang tidak bisa sakit, yang tidak bisa mati lagi. Lalu bagaimana kita bisa mendapat jaminan bahwa tubuh semacam itu adalah sesuatu yang mungkin dan bahkan pasti kita dapatkan? Jaminan kita adalah kebangkitan Yesus. Di dalam kebangkitan Yesus kita melihat bahwa maut tidak akan membusukkan tubuh Yesus. Bahwa kematian tidak akan menghancurkan tubuh Kristus. Tapi dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh yang sempurna. Yang tidak bisa sakit lagi. Dengan tubuh yang tidak bisa mati lagi. Itulah sebabnya Paulus mengatakan Tuhan untuk tubuh. Kristus datang sebagai manusia. Yang kita peringati sekarang dalam momen-momen Natal ini. Tujuannya ada macam-macam. Termasuk salah satunya adalah Kristus mengambil tubuh kita supaya dia bisa mati. Nah, melalui kematian dia,
maka dia telah mematikan kematian. Sehingga tubuh kita tidak lagi tunduk kepada kematian. Salah seorang penulis terkenal yang bernama John Owen menulis sebuah buku dengan judul yang sangat bagus sekali. The Death of Death in the Death of Christ. Kematian dari kematian melalui kematian Kristus. Allah tidak bisa mati. Makanya Allah menjadi manusia yang kita rayakan kelahirannya di momen Natal ini. Supaya dia bisa merengkuh kematian. Tapi dia merengkuh kematian bukan supaya dia mati. Dia merengkuh kematian supaya dia bisa mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Sehingga in the death of Christ kita menemukan the death of death. Kematian dari kematian kita dapatkan di dalam kematian Kristus. Itulah yang dimaksud Paulus ketika dia mengatakan bahwa Tuhan untuk tubuh. Saudara, saya rindu kita memahami konsep ini dengan baik. Sebab kalau kita tidak memahami fondasi teologis ini, maka kita akan memandang rendah tubuh kita. Kita akan sembarangan dengan tubuh kita. Melakukan apapun terhadap tubuh kita, ya sembarangan, karena kita tidak menyadari bahwa tubuh kita adalah berharga. Saya masih ingat ketika saya di asrama, saya menolong teman saya karena saya sebagai salah satu pengurus mahasiswa di sana. Ada teman saya itu mengalami masalah kesehatan, lalu dibawa ke rumah sakit. Dan dokternya mengatakan harus mengurangi makanan-makanan yang bisa menimbulkan tekanan darah yang tinggi, yang berkolesterol. Harus dikurangi. Karena kalau tidak, nanti keadaannya tambah parah. Baru dibawa ke rumah sakit, balik beberapa hari kemudian sudah dengan santai, dengan senyum-senyum makan daging kambing lagi. Lalu saya tegur dia, loh kamu kok makan daging kambing? Kan nggak boleh, tekanan darahmu kan tidak boleh tinggi. Lalu dengan santai dia menjawab begini, tekanan darah tinggi apa? Kamu tuh tidak beriman, darah Yesus lebih tinggi. Terus saya lihat, oke, hubungannya apa ya? Saya yakin darah Yesus lebih tinggi, tapi kan bukan tekanannya bro. Jadi itu keliru konsepnya dia. Ya Yesus lebih tinggi itu maksudnya lebih mulia, darahnya lebih berkuasa, dan seterusnya. Bukan tekanan darahnya. Saya sedang bicara tentang tekanan darah, dia bicara tentang darah Yesus yang tinggi. Mungkin ya karena memang daging kambing telah membuat dia kehilangan kewarasannya, membuat tekanan darahnya naik sehingga kecerdasannya turun. Mungkin begitu, saudara. Tapi saya memperhatikan ya ada banyak orang yang semacam itu. Sudah tahu kolesterolnya tinggi misalnya, masih makan kepiting telur asin, udang mayones gitu kan. Semua daging-daging yang lain dimakan, disantap. Dan yang lebih repotnya apa? Sebelum makan berdoa lagi kepada Tuhan. Doanya begini, Tuhan kiranya Engkau memberkati makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Kok merepotkan Tuhan ya? Kalau mau sehat, nggak usah repot-repot berdoa begitu. Kalau mau sehat, pesan makanan yang lain. Pesan menu yang lain. Kalau mau sehat, ya udah tidak usah mengambil yang berkolesterol karena sudah tahu kolesterolnya tinggi kan. Kecuali kalau nggak ada masalah dengan kolesterol, silahkan saja. Kok merepotkan Tuhan sih? Saya perhatikan ya, beberapa orang Kristen doa makan aja nggak becus ya. Doa makan aja bisa keliru. Ada orang yang berdoa, misalnya begini, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati tempe ini. Supaya tempe ini ketika kami makan, rasanya seperti daging ayam. Itu kan merepotkan Tuhan sih, ya kan? Ya lebih baik minta berkat sama Tuhan supaya bisa beli daging ayam. Terus bagaimana ceritanya? Tempe rasanya seperti daging ayam begitu kan ya. Merepotkan Tuhan banget gitu kan. Terus ada orang Kristen yang berdoa, Tuhan kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan makanan ini. Mestinya cukup salah satu lah, menyucikan atau menguduskan. Buat apa dipakai dua-duanya begitu kan? Tuhan menyucikan gitu. Nanti Tuhan buang semua kuman, bakteri, virusnya kan. Dan Tuhan sucikan, sudah menguduskan, menyucikan. Lalu nutrisinya, gizinya Tuhan buang semua. Lalu kita makan ampas-ampasnya saja gitu kan. Ada orang Kristen lagi yang berdoa begini, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Tuhan kiranya menyucikan makanan ini dengan darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Yang benar aja ya. Jadi
Kristus itu mati bukan untuk udang yang kita santap, bukan untuk daging babi, bukan untuk binatang-binatang yang kita santap di atas meja makan. Nggak ada ayatnya darah Yesus tercurah untuk menyucikan binatang-binatang yang kita makan. Jadi janganlah kita meremehkan darah Yesus. Maksud darah Yesus untuk menyucikan makanan-makanan. Di situ para binatang berkumpul semua. Kita minta darah Yesus menyucikan. Ada banyak orang yang konsepnya salah tentang tubuh. Salah. Mereka tidak menghargai tubuh. Mereka lupa berolahraga. Lupa untuk menjaga kesehatan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa tubuh adalah sesuatu yang berharga. Bukan cuma tubuh untuk Tuhan, tapi Tuhan untuk tubuh. Nah, kembali kepada jemaat di Korintus, Paulus menyindir tentang kesalahpahaman mereka. Paulus menegur, mengoreksi kesalahpahaman mereka. Dan secara khusus berkaitan dengan percabulan, bahaya percabulan yang mungkin sebagian sudah melakukan dan membenarkan diri, atau mungkin bahaya itu di depan mata. Sehingga Paulus perlu memberikan peringatan yang keras. Paulus di ayat-ayat selanjutnya, mulai ayat yang ke-15, Paulus memberikan alasan-alasan mengapa tubuh tidak boleh dipakai untuk percabulan. Paulus memberikan 3 alasan yang selalu dimulai dengan kalimat retorik, yaitu kalimat tidak tahukah kamu. Mengasumsikan bahwa jemaat Korintus sebetulnya sudah tahu. Cuma mereka mungkin lupa, mungkin mereka tidak mau tahu, mungkin mereka tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada 3 alasan yang kita akan lihat secara cepat. Yang pertama, saudara, ada di dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Apa maksud dari kalimat ini? Tubuh kita ini adalah anggota Kristus. Kalimat ini harus dibedakan dari 1 Korintus 12 yang membahas tentang jemaat secara komunal adalah tubuh Kristus. Itu konsepnya adalah komunal, bersama-sama. Paulus di sini bicara secara individual, tubuh kita. Tubuh kita itu adalah anggota Kristus. Paulus sedang membicarakan tentang kita dan Kristus. Bukan kita dengan orang lain. Bukan kita dengan sesama tubuh Kristus. Bukan. Paulus bicara tentang kita dan Kristus. Lalu apa maksudnya ayat yang ke-15 tadi? Maksudnya adalah demikian, saudara. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka Kristuslah yang memimpin seluruh hidup kita. Kristuslah yang memiliki seluruh hidup kita. Itu seperti yang dikatakan Paulus di dalam Galatia misalnya. Ketika di dalam Galatia dia mengatakan bahwa hidup yang kuhidupi di dalam daging sekarang ini adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang dimaksud oleh Paulus di dalam bagian ini di 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Kita perlu menyadari bahwa tubuh kita, this body, does not belong to us. It belongs to Christ. Kristus yang memimpin seluruh hidup kita. Makanya ketika kita menggunakan tubuh kita untuk sesuatu yang buruk dalam hal ini, untuk percabulan, untuk perzinahan, itu benar-benar merampas apa yang menjadi milik Kristus. Apakah kita akan mengambil tubuh yang adalah anggota Kristus ini? Apakah kita akan ambil dan menyerahkannya kepada percabulan? Jelas tidak. Kalau kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus, ya berarti tidak ada satupun yang tidak kita serahkan. Kan kita seringkali kan menyanyikannya, I surrender all to Jesus, my blessed Savior, I surrender all. Kelihatannya keren kan? Aku mempersembahkan seluruh hidupku, Lord, I give my life to you, Lord, I, gitu kan, offer my life to you. Wow, seluruh hidup kita diberikan. Yang benar aja, siapkah kita memberikan seluruh hidup kita kepada Kristus? Tidak ada yang kita tahan. Saya masih ingat pada waktu saya bertobat SMP kelas 2, saya dibaptis bersama dengan sepupu saya. Saya cukup kaget juga karena menurut saya sepupu saya ini tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi anyway akhirnya dibaptiskan. Karena di
gereja tempat saya bertumbuh dimenangkan Tuhan, kalau mau dibaptis itu cuma butuh 2 minggu aja begitu kan. Pokoknya daftar gitu, diajak bicara, langsung dibaptis begitu. Kalau di gereja saya sekarang, tempat saya menggembalakan, itu ada kelas-kelas persiapannya yang cukup panjang, memastikan bahwa dia memahami iman Kristen seperti apa, memastikan dia sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Tapi anyway, pada waktu itu kami dibaptis dan tidak lama setelah dibaptis, hitungan 1-2 minggu, sepupu saya ini tertangkap polisi karena mencuri. Lalu saya datangi dia, lalu saya tanya, kamu loh baru dibaptis, kok masih mencuri? Dengan santai dia mengatakan demikian, itu salahnya pendetanya soalnya. Pada waktu dibaptis, dia tidak tahu bahwa tubuh saya semuanya itu tidak terendam di air. Waktu dia jatuhkan ke dalam air, diselamkan, saya masih ngangkat tangan saya. Jadi semuanya saya berikan, tapi tangan saya belum. Makanya ketika sesudah baptisan, saya merasa tangan ini masih boleh dipakai untuk yang lain. Nah, ini adalah konsep yang konyol luar biasa. Saya tahu dia cuma bergurau dan saya tahu imannya dia juga iman yang bergurau pada waktu itu, bukan iman yang sesungguhnya. No wonder sebetulnya. Tetapi itu seringkali terjadi juga pada diri sebagian orang Kristen. Kita merasa bahwa kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tapi ada area-area tertentu yang kita tidak serahkan kepada Tuhan. Ada area-area tertentu yang kita merasa saya berkuasa untuk mempertahankan ini. Kita tidak memberikan seluruhnya kepada Kristus. Tidak mungkin dong. Kalau kita memberikan the whole of our life gitu kepada Kristus, berarti termasuk seluruhnya, termasuk di dalamnya apa? Tubuh kita. Jadi saya yakin orang-orang yang mengasihi Kristus, orang-orang yang karena Injil telah memberikan hidupnya kepada Kristus, yang sudah lebih dulu memberikan hidupnya kepada mereka, orang-orang semacam ini seharusnya adalah orang-orang yang menghargai tubuhnya, yang menjaga kesehatan tubuhnya, tidak minum minuman yang membahayakan tubuh mereka, tidak mengkonsumsi makanan yang membahayakan tubuh mereka. Bukan berarti saya melarang kita makan ini itu, makan ini itu. Itu nanti akan menjadi legalisme lagi. Boleh makan ini enggak, Pak? Boleh makan ini enggak? Itu legalisme, itu bukan Injil. Tapi poin saya adalah begini, kita mengenal tubuh kita sendiri. Keadaan tubuh kita udah tahu. Dan kita perlu menjaga, kalau kita misalnya tekanan darahnya tinggi, ya hindari makanan-makanan yang bisa membuat tekanan darah kita tinggi. Kalau kita gulanya udah tinggi, ya hindari minuman-minuman, makanan-makanan yang bisa menghasilkan gula di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak boleh terlalu legalistik. Ini boleh, ini enggak, dan sebagainya. Itu legalisme, itu bukan Injil. Tapi Injil itu bicara tentang kita sudah menyerahkan tubuh kita seluruhnya, bukan cuma tubuh, seluruh hidup kita kepada Kristus yang sudah lebih dulu memberikan hidupnya bagi kita. Sehingga kita harus merawat tubuh kita sebaik-baiknya. Rawatlah tubuh kita sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menganggap tubuh kita ini ya tidak terlalu penting lah. Tuhan itu peduli dengan jiwa kita gitu. Saya masih ingat ketika saya di sekolah Alkitab S1, saya dengan teman-teman memberitakan Injil ke berbagai tempat, termasuk di mall kan, ada teman saya bilang, yuk pergi ke mall yuk gitu, supaya kita melakukan penginjilan dan sekaligus menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Maksudnya melihat cewek-cewek cantik gitu maksudnya di mall. Lalu ketika ada di mall melihat cewek cantik, ada teman saya yang nyeletuk begini, Tuhan, aku mau memberitakan Injil kepada cewek itu. Kalau dia bertobat, jiwanya untuk Tuhan, orangnya untuk saya. Doa yang konyol, karena sekali orang menyerahkan diri kepada Kristus, berarti seluruh hidupnya diserahkan kepada Kristus. Itu alasan pertama mengapa jemaat Korintus tidak boleh melakukan percabulan. Dan itu alasannya mengapa kita tidak boleh menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak mulia, yang merusak tubuh kita. Karena tubuh kita itu belongs to Christ. Kita sudah memberikan seluruhnya kepada Kristus. Yang kedua, saudara, mengapa jemaat Korintus dan kita tidak boleh melakukan percabulan?
Ada di dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Maksud Paulus di sini sebetulnya cukup sederhana. Paulus ingin mengatakan demikian, bahwa apa yang kita lakukan kepada tubuh kita ini sebetulnya berkaitan dengan sebuah intimasi, kedekatan, keintiman. Bicara tentang dedikasi, bicara tentang komitmen. Kalau tubuh ini digunakan untuk perzinahan, untuk percabulan, jangan pikir itu hanya another sinful act. Hanya sekadar dosa yang lain saja, biasa aja. Paulus mengatakan tidak loh. Karena Alkitab mengajarkan di Kejadian pasal yang kedua ayat 24, maka keduanya menjadi satu daging. Hubungan seksual adalah hubungan yang sangat khusus, yang sangat spesial, yang Allah sediakan untuk suami istri di dalam lembaga pernikahan yang sah. Karena hubungan seksual itu bertujuan untuk menyatukan dua orang yang berbeda. Alkitab menggunakan istilah keduanya menjadi satu daging. Bukan cuma satu perumahan, tapi beda rumah. Bukan cuma satu rumah, tapi pisah ranjang. Bukan cuma satu ranjang, tapi menghadapnya selalu sama-sama ke dinding. Tidak pernah saling berpelukan. Bukan. Satu daging. Sehingga dimanapun ada, ya selalu akan ada bersama-sama. Dan konsep ini nanti dijelaskan Paulus juga di dalam pasal yang ke-7. Ketika dia berbicara tentang hubungan suami istri, dia mengatakan tubuh istri yang punya suami. Tubuh suami yang punya istri. Sama-sama punya. Karena keduanya menjadi satu. Begitu pula dengan kita, saudara. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Kristus, sadarkah kita bahwa ada persekutuan, ada persatuan yang sangat erat sekali, yang sangat intim sekali. Terjadi persatuan di dalam roh yang luar biasa. Kita menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita. Di dalam Katekismus Heidelberg, salah satu bahan pengajaran Kristen yang berkembang di Jerman, diajarkan sesuatu yang menarik. Pertanyaan pertama di dalam Katekismus itu adalah, what is your only comfort in life and death? Apakah penghiburanmu satu-satunya di dalam kehidupan dan di dalam kematian? Jawabannya kalau diringkas cuma satu, yaitu begini, that I belong to Jesus and Jesus my Savior belongs to me. Kita menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik kita. Terjadi persatuan rohani yang luar biasa, terjadi komitmen yang luar biasa antara kita dengan Kristus. Apakah kalau sudah ada komitmen semacam itu, kita akan tinggalkan dan kita berikan apa yang kita sudah dedikasikan kepada Kristus, kita dedikasikan kepada yang lain. Dalam hari ini kepada percabulan. Dan Paulus mengingatkan, siapa saja yang melakukan percabulan telah terjadi kesatuan juga yang intim dan dia bersalah terhadap dirinya sendiri. Saudara, dosa percabulan adalah dosa yang sangat serius sekali. Bukan berarti saya mengatakan bahwa dosa-dosa lain itu ringan, bukan. Tetapi kita harus menghayati, memahami hakikat dari dosa ini. Karena hubungan seksual melahirkan persatuan yang khusus, yang tidak kita inginkan. Persatuan yang melawan persatuan kita bersama dengan Kristus. Makanya Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, jangan. Kamu harus menjauhkan dirimu dari percabulan. Karena akan membentuk keintiman tertentu. Mungkin di antara kita tidak melakukan dosa ini. Tetapi mungkin kita melakukan dosa yang secara hakikat sama, yaitu keterikatan. Keterikatan pada sesuatu yang lain. Mungkin kita gunakan tubuh kita untuk sesuatu yang lain. Mungkin itu untuk percabulan sungguhan, jadi kita ditegur langsung melalui ayat ini. Atau mungkin bukan untuk percabulan, tapi untuk yang lain. Tidur misalnya. Ada orang-orang tertentu yang bermalas-malasan. Sukanya tidur terus, pasif, menganggur gitu kan ya. Dan ada beberapa orang, termasuk papa saya dulu sebelum bertobat, almarhum papa saya itu menganggur sejak saya kecil sampai saya kuliah. Papa saya itu menganggur terus.
Jadi satu hal yang positif dari papa saya adalah dia konsisten dalam menganggur dia. Dia tidak distracted dengan yang lain-lain. Dia dengan konsisten sangat berdedikasi kepada penganggurannya dia. Ada orang-orang tertentu yang mungkin memang malas gitu, tidak mau bekerja, tidak mau susah begitu kan. Dia terikat dengan kenyamanannya sehingga dia tidak mau melakukan banyak hal yang mungkin akan menyusahkan dia. Padahal hal-hal itu berguna bagi dia. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang mengikat kita, tubuh kita. Misalnya nih, penampilan. Ada orang yang telah memberhalakan penampilan. Jadi dia rela mengorbankan duit berapapun banyaknya hanya untuk penampilan saja. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk pelayanan, aduh pelitnya setengah mati. Tapi untuk penampilan, untuk tubuhnya, wah luar biasa. Dia dedikasikan semuanya berjam-jam gitu kan. Dirias, didandanin begitu katanya. Kemudian diobati kulitnya, dirawat, berjam-jam bisa tahan dia. Tapi kalau untuk pelayanan selalu tidak ada waktu. Untuk berdoa tidak ada waktu. Untuk ke gereja 1,5 jam saja merasanya kayak lama seperti di dalam kekekalan dan sebagainya. Ada orang-orang tertentu yang terikat dengan sesuatu yang buruk yang berkaitan dengan tubuhnya. Saya tidak melarang kita berpenampilan yang baik. Setiap kita perlulah berpenampilan yang baik. Jangan sampai penampilan kita kacau balau, seluruh warna gitu kan ya. Dipakai di dalam tubuh kita itu. Ada teman-teman saya dulu waktu kuliah, terutama yang dari luar pulau, yang dari pedalaman, pada waktu datang kaget gitu kan. Dalam satu tubuh itu ada macam-macam warna gitu kan. Itu cocok untuk alat peraga mengajarkan warna kepada anak-anak playgroup begitu kan. Ada teman saya begitu, saudara, topinya warna kuning, bajunya hijau, celananya merah begitu. Itu kalau traffic light, lampu lalu lintasnya mati, bisa minta tolong dia berdiri gitu kan dan langsung mengatur lalu lintas. Karena semua warna ada di sana. Jangan mengganggu pemandangan orang juga. Hargai keindahan-keindahan yang ada juga. Tapi maksud saya, jangan sampai itu mengikat kita. Jangan sampai itu mengikat kita menjadi berhala di dalam diri kita. Kita menjaga tubuh kita begitu rupa, rela membayar harganya, bayar ini, itu, bayar protein. Wow, mengkonsumsi protein supaya apa? Supaya kelihatan gede, kekar. Karena kalau kekar, itu kelihatannya kan kayak maco. Harga diri kita ditentukan oleh besarnya massa otot kita. Wah, itu kan sudah pemberhalaan. Penampilan tubuh kita. Ada beberapa orang gitu, kalau badannya nggak kekar, kurang percaya diri gitu. Makanya beberapa orang kan berusaha untuk nge-gym gitu kan ya. Wah, beberapa tuh nge-gym sampai badannya itu bentuknya segitiga gini kan. Wah, ototnya, dadanya, bahunya, bidang begini kan, kayak segitiga. Tapi sayangnya dia lupa untuk melatih kakinya dia gitu kan. Jadi kakinya kecil, ini bentuknya segitiga. Yang lebih parah kalau kepalanya kecil gitu kan. Jadi kalau dari jauh itu kelihatan seperti botol parfum gitu kan. Ya, saya tidak melarang orang nge-gym. Saya sendiri juga nge-gym secara teratur ya. Saya nge-gym secara teratur. Jadi sebulan itu saya nge-gym kurang lebih 1 kali ya. Teratur tapi ya, cuma sebulan sekali. Tidak ya, saya juga nge-gym tapi tidak teratur. Tapi saya berolahraga yang lain secara teratur. Berusaha untuk terus merawat tubuh saya dengan baik. Apalagi saya tahu saya akan berkhotbah tentang tubuh. Ini saya sudah diet mati-matian, olahraga mati-matian supaya tubuh saya kurus. Bukan ya, saya sudah mulai menjalani diet saya berbulan-bulan. Yang lalu saya merasa bahwa dengan diet menjaga tubuh saya dengan baik, saya mendapatkan banyak keuntungan. Saya bisa menjadi lebih merasa fresh, tidak mudah capek, dan mood saya itu juga lebih stabil. Kalau dulu kan moodnya naik turun, kadang marah, kadang sabar gitu kan, naik turun. Sekarang lebih stabil. Saya marah terus dari pagi sampai malam. Tentu saja tidak begitu, saudara. Saya menyadari bahwa apapun yang saya lakukan, saya tidak mau terikat dengan apa yang saya lakukan itu. Segala sesuatu boleh, tapi saya tidak mau diperbudak oleh sesuatu. Saya tidak mau memberhalakan sesuatu. Itulah poin kedua yang dimaksud oleh Paulus di sini, gitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu lalu terikat dengan sesuatu itu.
Yang terakhir, saudara, alasan yang diberikan Paulus ada di ayat 19 dan 20. Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, alasan yang ketiga mengapa kita tidak boleh menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang sembarangan, termasuk untuk percabulan, adalah karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Tuhan ada di dalam kita, diberikan Allah kepada kita. Kita adalah tempat kediaman. Bait itu artinya rumah, tempat kediaman Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam tubuh kita, berarti hidup kita, tubuh kita, bukan kita yang punya. Kita telah lunas dibayar. Lunas dibayar berarti tubuh kita ini milik Tuhan. Bahkan saya berapa kali bicara kepada beberapa orang dan saya mengatakan, mungkin tubuhmu adalah satu-satunya harta yang kamu miliki tanpa mengangsur atau membayar cicilan. Karena kalau rumah bayar cicilan KPR, ya kan, sepeda motor pun juga bayar cicilan, segala sesuatu, beli handphone juga cicilan. Yang lunas langsung dibayar adalah tubuh kita. Tapi ya lumayan lah, minimal ada satu hal di dalam hidup kita yang langsung lunas dibayar tanpa harus melalui cicilan dan angsuran. Tahukah kita bahwa tubuh kita telah lunas dibayar oleh Kristus? Kristus bukan cuma membayar DP, down payment-nya, uang mukanya, lalu kita harus mengangsur sendirian, sehingga barang itu menjadi milik bersama. Tidak. Kristus membayar lunas, sehingga tubuh kita ini benar-benar menjadi milik Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah di dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita, kita selalu harus ingat ada Roh Tuhan di dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita, whatever we do to our body, we have to remember who the owner is. Yang memiliki itu siapa? Pemiliknya siapa? Bukan saya, bukan saudara, tetapi Kristus sendiri yang memilikinya. Dan Kristus sudah menaruh Roh Kudus di dalam diri kita untuk memimpin kita, memampukan kita untuk menggunakan tubuh kita ini terus bagi kemuliaannya. Saya sungguh berdoa supaya kita semua dibukakan mata rohani kita, melihat betapa pentingnya tubuh. Ya, tubuh penting. Apapun keadaan tubuh kita. Mungkin kita tidak bangga dengan penampilan tubuh kita karena kita dipengaruhi oleh konsep-konsep duniawi tentang kecantikan, kegantengan, keren, dan sebagainya. Apapun keadaan tubuh kita, ingatlah bahwa Tuhan telah membayar harga yang mahal. Ingatlah bahwa Tuhan untuk tubuh. Tuhan mati, Tuhan bangkit untuk tubuh. Tuhan datang ke dalam dunia mengambil tubuh kita, supaya dia bisa merasakan semua kelemahan-kelemahan tubuh kita. Dan bukan cuma merasakan, tapi dia mengalahkan semua kelemahan-kelemahan itu. Dia mengalahkan kematian, sehingga pada akhirnya di langit dan bumi yang baru, kita akan diberi tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna, yang tidak bisa sakit, yang tidak bisa lemah, yang tidak bisa mati lagi. Tubuh kita dipandang berharga oleh Tuhan dan ditebus. Karena itulah tubuh kita sangat berharga. Saya mengundang kita semua untuk menjaga, memelihara tubuh kita dengan baik. Istirahatlah yang cukup, berolahragalah yang teratur. Aturlah pola makan kita, kendalikan nafsu makan kita. Lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk tubuh kita, supaya benar-benar tubuh yang sehat ini kita berikan kepada Tuhan yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon ampun, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar, untuk setiap hal yang buruk yang kami lakukan terhadap tubuh kami, yang kami lakukan melalui tubuh kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mungkin memiliki pola makan, pola hidup, kebiasaan yang merusak tubuh kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami tidak peduli dengan kesehatan jasmani kami. Tuhan, ampuni kami. Juga ampuni kami kalau kami menggunakan tubuh ini untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Kami bersyukur Tuhan menegur kami. Tuhan mengingatkan kami betapa berharganya tubuh. Bukan hanya tubuh bagi Tuhan, tapi Tuhan bagi tubuh.
Tuhan bangkit supaya kami bisa memiliki tubuh yang sempurna kelak. Tuhan telah membayar tubuh kami lunas terbayar di atas kayu salib. Tuhan tolonglah kami supaya kami terus-menerus memahami, menyadari dan mengingat keberhargaan tubuh yang sudah ditebus Tuhan dan menjadi milik Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.